Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Apa kabar? Salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bertemu dalam keadaan yang baik pada saat ini. Mungkin pengalaman kita berbeda-beda, tetapi Tuhan kita sama, yaitu Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara kita, firman-Nya yang penuh kekuasaan menopang kehidupan kita. Haleluya. Selama kita ada di dalam ketaatan kepada firman Allah, maka firman itulah yang memelihara kita. Puji Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, ya, kelanjutan dari pengalaman Nabi Elia di Sungai Kerit. Kemudian setelah Sungai Kerit itu mengering, Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sidon, wilayah Sidon, ke tempat kediaman dari seorang janda yang di dalam Alkitab disebut janda Sarfat, ya. Haleluya, saudaraku. Kita baca kisahnya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Sesudah ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Wow. Ada krisis melanda Israel karena mereka berdosa kepada Tuhan. Tuhan sudah berfirman di dalam kitab Ulangan bahwa kalau Israel tidak setia kepada Tuhan lalu menyembah ilah lain, salah satu konsekuensinya adalah Tuhan menutup langit sehingga hujan tidak turun. Dan Allah menggenapi firman-Nya, saudaraku, meskipun Nabi Elia berusaha untuk mengingatkan Israel agar Israel sadar dan bertobat, tetapi sampai titik batas terakhir mereka tetap tidak mau sadar dan tidak mau bertobat, maka kemudian hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Pertama kali Tuhan memelihara Elia di Sungai Kerit, satu tempat kecil sunyi, kelihatan gak penting, hanya memiliki satu suplai yang kecil namun konstan. Sebab Allah yang menjaga suplai itu, airnya tidak pernah kering, roti dan daging yang dibawa burung-burung gagak baik pagi maupun petang selalu tersedia tepat waktu, dan itulah bukti kemahakuasaan Tuhan. Tuhan sanggup mengatur alam untuk memelihara anak-anaknya. Nah, saudaraku, tetapi pada ayat yang ke-7 kemudian dikatakan bahwa sungai itu pun akhirnya kering. Tetapi karena Allah itu adalah Allah yang setia, Dia bertanggung jawab memelihara hambanya yang takut akan Dia dan taat kepadanya, maka begitu sungai itu kering,
destinasi berikutnya adalah janda Sarfat. Allah sudah mempersiapkan tempat berikutnya untuk memelihara Elia. Ingat, Elia sedang menjadi oposisi bagi raja, dan dia harus disembunyikan oleh Tuhan, dan dia juga harus dipelihara oleh Tuhan. Jadi di Sungai Kerit Tuhan menyembunyikan dan memelihara Elia, di Sarfat juga Tuhan menyembunyikan dan memelihara Elia. Ya, saudaraku. Nah, ada 3 hal dalam hidup kita sebagai anak Tuhan yang terus menguji iman kita. Ya, paling tidak ada 3 hal yang kita bahas saat ini. Yang pertama adalah pimpinan Tuhan. Tuhan itu memimpin anak-anaknya. Tuhan memimpin umatnya. Tuhan memberikan firman, petunjuk, lakukan ini, jangan lakukan itu, dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau Tuhan terus memimpin umatnya, apakah umatnya mau dipimpin oleh Tuhannya? Ini menjadi perenungan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berjalan tanpa petunjuk. Tetapi yang menjadi persoalan, seringkali umat Tuhan tidak mau mengikuti petunjuk Tuhan. Itu yang menjadi ujian bagi iman kita. Apakah hari-hari ini kita masih memiliki iman, di mana iman kita itu lebih taat kepada pimpinan Tuhan daripada kemauan kita sendiri. Yang pertama, ya, ini menguji iman kita, pimpinan Tuhan. Anak-anak muda, maukah engkau dipimpin oleh Tuhan? Apakah engkau cukup rendah hati untuk menaruh pimpinan Tuhan sebagai satu pedoman utama dalam hidupmu? Ini merupakan ujian iman bagi kita semua, ya. Nah, ada satu ayat di dalam Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu janjinya. Orang yang hidup berkenan kepada Allah itu mungkin dia orang yang masih belum berpengalaman, anak muda atau remaja, orang yang tidak memiliki kekuatan secara manusia. Tetapi Tuhan tidak melihat itu sebagai sebuah persyaratan untuk menetapkan langkah seseorang. Tuhan hanya butuh hidup orang itu berkenan kepadanya. Mungkin kita dulu pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya langkah kita goyah. Bahkan mungkin terpleset, tersandung. Tapi itu kan dulu. Kita tidak mau begitu terus. Kita mau langkah-langkah kita ke depan ditetapkan oleh Tuhan, dijaga, dikokohkan, diarahkan. Mungkin kita dipandang kecil oleh dunia, tapi langkah kita kokoh, kuat, tetap jejak. Langkah-langkah sukses, langkah-langkah yang perkasa. Mengapa? Sebab bukan kita yang membuat langkah kita ini menjadi kokoh kuat. Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tapi orang itu harus hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, berkenan ini kan ngikutin pimpinan Tuhan. Ya, saudaraku. Kita tidak bisa mengharapkan kita diperkenan Tuhan dalam ketidaktaatan. Enggak mungkin. Jadi, thank you ya. Terima kasih Tuhan mengingatkan kita. Asal kita mau taat aja sama pimpinan Tuhan ya. Hidup kita berkenan kepadanya. Nanti langkah-langkah kita Tuhan yang menetapkannya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Yang kedua, apa yang menguji iman kita yang kedua? Disiplin dari Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita. Kasih-Nya tidak perlu kita ragukan. Namun di dalam kasih itu, di dalam kasih Allah yang sempurna itu, ada juga disiplin. Karena di dalam kasih Tuhan yang sempurna itu ada kata suci, ada kata benar, ada kata adil, ada kata kudus, dan itu mengandung garis batas. Ada batas antara benar dan gak benar. Ada batas antara suci dan cemar. Ada batas antara kudus dan tidak kudus. Ada batas. Nah, menabrak garis batas ini akan kena disiplin.
beberapa anak Tuhan tidak tahan kalau tongkat disiplin Tuhan jatuh ke atasnya. Ya, saudaraku, Ibrani 12, nanti Anda baca sendiri ayat 3 sampai 11, tapi saya baca ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau mau bicara kasar begini, Anda anak Tuhan bukan? Iya, ya kalau salah pasti dijewer. Kan begitu kira-kira. Tapi saya berbikin salah kok nggak dijewer-jewer. Waduh, jangan-jangan bukan anak Tuhan. Ya, dijauhkan Tuhan, saudara. Tapi kalau anak Tuhan, dan Tuhan mengakui kita sebagai anak, ya Tuhan mendisiplin anaknya. Sama dengan Anda, kalau Anda memang orang tua yang benar, ingin anakmu sukses, ya kalau mereka berbuat salah pasti Anda bereaksi kan. Lah kalau Anda cuek saja ketika anak-anak berbuat salah, itu bukan orang tua yang benar kan, kira-kira begitu. Nah, Allah kita kan orang tua yang benar, Bapak yang sempurna, yang menginginkan yang terbaik bagi kita, bukan hanya di bumi ini, tapi sampai ke dalam kekekalan. Jadi selain pimpinan Tuhan, yang menguji iman kita kadangkala adalah disiplin Tuhan. Kalau kita memahami ayat ini dan kemudian kita mengalami disiplin Tuhan, karena memang kita entah sengaja entah tidak kita melanggar batas, kemudian kita akan mengatakan terima kasih Tuhan, saya balik Tuhan, saya paham Tuhan, saya bertobat Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Menurut Anda buat apa kandang babi yang dialami oleh si bungsu yang meninggalkan rumah bapaknya? Kandang babi hidup yang tidak sepantasnya dirasakan oleh anak itu. Mau makan makanan babi aja tidak diizinkan. Itu kan betul-betul kebangetan gitu keadaan sebagai seorang anak, orang yang kaya, kok makan makanan babi aja nggak sanggup karena tidak ada yang memberikannya. Yaitu tongkat disiplin yang jatuh kepada anak itu. Puji Tuhan, anak itu segera merenungkan, anak itu segera sadar, dan anak itu segera kembali ke rumah Bapa. Dan begitu dia kembali kan hidupnya pulih, saudaraku. Menjadi hidup yang seharusnya dihidupi oleh anak Bapa. Ya, disiplin tidak enak, tapi itu berguna bagi iman kita. Dan yang ketiga, apa yang menguji iman kita adalah keyakinan kita akan pemeliharaan Tuhan. Terutama dalam kondisi yang sulit dan sukar, Tuhan itu masih peduli nggak sih? Tuhan masih pelihara saya nggak sih? Firman Tuhan itu buat saya bukan sih? Dan kita melihat di dalam Kejadian pasal 22 ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Iman kita diuji oleh pimpinan petunjuk Tuhan. Kita mau taat enggak? Yang kedua, iman kita diuji oleh disiplin Tuhan. Kalau kita melanggar batas, kita mau balik enggak? Dan yang ketiga, iman kita diuji oleh keyakinan kita akan pemeliharaan Tuhan, terutama dalam kondisi krisis. Seperti yang dialami Elia ini, dia yakin gak Tuhan masih pelihara dia? Kemarin sudah ada pengalaman sungai Kerit, tapi sungai itu kering juga. Ya, dan kemudian kita melihat di dalam firman Tuhan tadi, Tuhan memberikan petunjuk baru kepada Elia tentang tempat dia akan dipelihara oleh Tuhan, yaitu tempatnya janda Sarfat. Pertanyaannya sederhana, dia tahu nggak kondisinya janda Sarfat? Kalau wanita Sunem yang menyediakan kamar untuk Nabi Elisa itu orang kaya. Itu orang kaya. Tapi janda Sarfat, saudaraku, sudah di ujung kematian. Dia sendiri miskin. Gak tahu sudah berapa lama dia jadi janda. Tapi yang jelas dia punya anak. Tanpa suami mungkin sudah entah kemana, Alkitab tidak menceritakan, tapi yang jelas dia janda.
dan dalam kondisi prihatin. Sebab kita baca dia sedang akan makan makanannya yang terakhir. Dan setelah itu dia akan mati, sebab memang sudah tidak ada pengharapan lagi. Saya yakin janda ini bukan janda yang malas, karena dia juga pergi mengumpulkan kayu api. Dalam kondisi seperti itu, mungkin dia harus berusaha mengumpulkannya dan menyalakan api itu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini juga bukan janda yang tidak bisa berkomunikasi, karena ketika diajak ngomong nyambung. Logikanya juga jalan. Dia bisa menghitung stoknya, bahwa setelah ini, yaitu makanan terakhir yang dia akan makan bersama anaknya, habis gitu tidak ada lagi dan tinggal menunggu kematian. Sebab juga mau usaha apa? Kanan kiri juga kering. Nah, kepada pribadi yang serba tidak sanggup ini, Tuhan mengutus Elia untuk dipelihara. Coba bayangkan, masih bisa taat gak dengan pimpinan Tuhan yang semacam ini? Masih bisa yakin gak dengan pemeliharaan Tuhan yang semacam ini? Tetapi firman Tuhan tetap firman Tuhan. Satu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Elia taat, tidak berbantah-bantah, langsung pergi sesuai firman Tuhan. Hidupnya berkenan. Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya sesuai janjinya. Dan yang kedua, Elia ada di hadirat Tuhan. Dia peka akan suara Tuhan. Dia memelihara hidupnya tetap berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan janji di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi imannya bukan tertuju kepada rumah janda Sarfat. Imannya tidak tertuju kepada wilayah Sidon yang tidak termasuk wilayah Israel tapi di perbatasan. Dan imannya tidak tertuju kepada katakanlah apa ya, stok makanan dan minyak air dari si janda. Tidak. Imannya tertuju kepada di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi pengalaman sungai Kerit di mana Allah menunjukkan kepada Elia bahwa Allah berkuasa mengatur alam, aliran sungai itu meskipun kecil tapi tidak putus, dan burung-burung gagak itu meskipun itu burung liar tetapi taat disiplin mensuplai Elia pagi dan petang, maka kemudian iman Elia pun menjadi semakin kuat bahwa tempat dia bersandar bukan apa yang dia lihat secara fisik, tetapi apa yang dia lihat dengan mata iman, yaitu Allah yang bekerja dengan ajaib, dengan cara-cara yang tidak masuk akal, yang tidak masuk logika, dan Allah berkuasa untuk menyatakan kepada orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan selama orang itu ada di gunung Tuhan, maka penyediaan atau suplai dari Allah itu tetap ada. Tapi kalau orang itu pergi meninggalkan gunung Tuhan, maka kemudian tidak ada jaminan dia akan disuplai oleh sorga dalam hal ini. Kita paham saudaraku sampai tempat ini ya? Oke, haleluya. Lanjut. Nah, untuk menyembunyikan Elia dari Raja Ahab dan untuk memelihara hidupnya selama 3,5 tahun kekeringan itu, setelah dari sungai Kerit, Tuhan memerintahkan Elia kepada janda Sarfat. Nah, janda Sarfat, seorang janda yang miskin dan menderita. Hidup sangat sederhana, ya, kita tahu dari ayat 10 sampai ayat 11 tadi. Dan ia pun sudah tidak memiliki pengharapan. Namun ada ayat bagi orang-orang yang seperti janda Sarfat ini, ya. Saya tidak tahu ketika mendengarkan firman ini kita lebih ada di sisi janda Sarfat yang sedang mengalami kemerosotan, sedang mengalami kekeringan, yang pengharapannya makin pudar dan tidak melihat ada cahaya matahari di ujung terowongan yang gelap. Rasanya terowongan ini tidak ada putusnya, gelap terus kehidupan kita. Nah, bagi orang-orang semacam ini, semacam janda Sarfat ini, ada firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan di dalam Mazmur 84 ayat 12 sampai 13. Mazmur 84 ayat 12 sampai 13. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia
yang percaya kepadamu. Nah, seperti janda Sarfat ini tidak ada lagi. Hanya tinggal satu kartu. Kalau ini permainan kartu, adalah dia percaya nggak dengan perkataannya Elia. Semua logika sudah tidak bisa bekerja. Semua alternatif sudah tidak ada. Tetapi ada firman yang mengatakan, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi di dalam titik nol, ibarat kalau Yusuf dibuang ke sumur, maka depan, belakang, kanan, kiri, bawah buntu, tinggal atas. Dan untuk atas itu hanya satu yang diperlukan adalah iman dan percaya. Ya, orang bisa mengatakan begitu, Tuhan, saya sudah tidak punya apa-apa kecuali iman. Ah, cukup. Menurut Mazmur 84 ayat 13, cukup. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ayat 12, apa sih yang dipercaya? Ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, jadi janda Sarfat hanya punya satu peluang untuk tertolong. Apakah dia percaya enggak dengan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Elia atau firman Allah yang diucapkan melalui Nabi Elia? Ini pertaruhannya, saudaraku. Haleluya, kita lanjutkan. Nah, di sisi lain, selain janda Sarfat, ada Nabi Elia. Kita sudah membahasnya tadi. Dia juga suatu figur yang beriman. Ya, Elia langsung pergi ke Sarfat sesuai perintah Tuhan. Elia memiliki iman untuk meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, kan waktu dia ketemu janda Sarfat, dia minta air kan. Berikan aku minum. Ah, mungkin masih ada, nggak masalah ya. Janda Sarfat itu dia balik badan untuk ambil air. Tapi waktu dia berjalan, Elia minta sesuatu yang mustahil, yaitu minta roti. Di sini kita melihat figur Elia yang taat kepada dorongan Roh Kudus di dalam hatinya untuk dia meminta sesuatu yang mustahil kepada janda itu. Kan Elia juga punya logika, dia kan juga punya mata. Dia kan juga bisa lihat kan bahwa janda itu tidak mampu untuk memberi apa yang dia minta itu. Tapi karena itu dorongan dari Roh Kudus untuk membuka jalan iman kepada perempuan itu, maka Elia pun taat kepada Roh Kudus dengan meminta sesuatu yang mustahil, yaitu roti. Katakanlah rotinya ada. Itu juga sudah untuk wanita itu dan anaknya. Tidak ada porsi untuk Elia. Elia minta dia didulukan. Saudaraku, mari kita renungkan ini. Satu pertempuran di dalam iman dua orang ini. Elia harus beriman untuk mengikuti petunjuk Roh Kudus, meminta sesuatu yang aneh menurut konteksnya. Tetapi perempuan itu pun tidak kalah bergumul. Karena kalau dia mengikuti apa yang Elia minta, itu pertaruhannya nyawa bagi dia dan anaknya. Tetapi puji Tuhan, ternyata ini adalah pertemuan dua orang yang punya iman. Jadi janda itu ternyata juga percaya pada perkataan Elia. Padahal baru ketemu sekali ya. Saya tidak membayangkan situasinya pada waktu itu. Orang ketemu sekali, minta sesuatu yang aneh. Kalau dituruti taruhannya nyawa, bukan hanya dia tapi juga anaknya. Tapi yang heran di sini adalah dia percaya. Dan dia melakukan tanpa tanpa berbantah-bantah. Tanpa berbantah-bantah. Gak pakai logika apapun. Pokoknya Elia bilang begitu, dia lakukan. Wow, saudaraku. Dua orang yang sebenarnya sedang dalam ujung maut, kalau bisa dibilang begitu. Sebab kalau Elia tidak dipelihara juga akan mati. Janda Sarfat ini kalau tidak terpelihara juga akan mati, maka ini bisa menjadi pertemuan dua orang yang akan mati bersama. Jadi kisahnya akan ditutup dengan bahwa tiga orang itu mati bersama kelaparan dan kehausan. Tapi tidak begitu ceritanya. Tiga orang ini terpelihara sampai masa kekeringan itu berakhir, sampai hujan turun. Mengapa? Ada satu kata
yang mengubah keadaan, mengubah akhir cerita, bahwa dua orang ini sama-sama beriman. Dan Mazmur pasal 84 tadi menjadi kenyataan. Ya Tuhan semesta alam, ayat 13, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Kalau sekedar membaca cerita ini terkesan ringan, tetapi kalau kita renung-renungkan, ya saudaraku, betapa banyak kali tidak mudah untuk percaya kepada firman Allah, tidak mudah percaya kepada petunjuk-petunjuk Tuhan, karena memang secara manusia itu bertentangan dengan logika, bertentangan dengan akal pikiran kita, bertentangan dengan pengalaman kita. Tetapi firman Tuhan tetap firman Tuhan, dan Tuhan tetap Tuhan, yang firman-Nya tidak mungkin gagal. Amin, haleluya. Yang banyak gagalkan kita untuk percaya seperti janda Sarfat ini, percaya yang sederhana saja, banyak kali itu sulit. Nah, saudaraku, mari kita lanjutkan. Mohon maaf kalau di belakang sedang ada suara-suara yang lain. Dalam posisi Elia, memang Elia perlu yakin betul kepada Allah yang dia layani. Ya, ini pelajaran bagi kita para hamba Tuhan, ya. Yang pertama, Ayub 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, apakah kita memiliki iman seperti yang dimiliki Elia, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Allah yang gagal? Sehingga kalau Allah mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang menurut akal dan logika kita di dalam pelayanan itu mungkin agak sedikit sulit untuk kita percaya, tetapi kita memilih untuk percaya. Dan terjadilah apa yang Tuhan rencanakan, ya. Ini yang pertama, ya, sebagai pelayan Tuhan kita perlu memiliki satu keyakinan seperti yang Elia yakini, bahwa Allah kita yang kita layani itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Suatu hari saya pernah diminta untuk mendoakan seorang yang tidak seiman, ya, belum seiman dengan kita, tetapi orang itu sakit. Terus terang, saya tidak banyak pengalaman dalam mendoakan orang sakit, apalagi kalau mereka adalah dari mereka yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Dalam hati saya juga saya merasa, aduh Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Saya belum pernah melakukannya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ya sudah, karena kita melayani Tuhan dan itu kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan, menguatkan hati saudaraku untuk melakukannya. Ya. Dan begitu kita melangkah dengan taat, memang kemudian Roh Kudus yang mengambil alih pimpinan, ya. Bagaimana doa itu diurapi Tuhan. Saya tidak tahu waktu itu apakah anak itu sembuh atau tidak, tetapi sekian lama kemudian saya mendengar berita bahwa anak itu sembuh, dan saya hanya bisa mengucap syukur, oh Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, ya. Saya berdoa kalau anak itu masih hidup sekarang, biarlah suatu saat dia mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Nah, yang kedua, Elia ini juga memiliki iman seperti yang dimiliki Abraham, yaitu iman bukan berdasarkan penglihatan atau persyaratan duniawi, tapi iman yang berdasarkan persyaratan firman. Mari kita lihat Roma 17 ayat 21. Saya bacakan Roma 4 ayat 17 sampai 21, ya. Ayat 17. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Itu dulu. Allah yang kita layani, Allah yang kita sembah, sanggup menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada dari sesuatu yang tidak ada. Jadi bahwa janda Sarfat itu tidak punya apa-apa, nggak masalah buat Elia. Yang nyuruh dia ke situ kan Tuhan. Sama ketika dia ke Sungai Kerit kan, emang di situ ada sawah, ladang? Kan nggak ada. Tetapi roti dan daging datang tepat pada waktunya setiap hari, nggak pernah telat. Jadi Elia tidak berharap mendasarkan imannya dengan kalkulasi bahwa secara fisik ini memenuhi syarat. Sungai Kerit tidak memenuhi syarat. Rumah janda Sarfat juga tidak memenuhi syarat. Ya saudaraku, tapi Allah yang Elia sembah adalah
menjadikan dengan firman-Nya, sanggup menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham juga Elia berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, ini Abraham, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi iman itu berdasar apa yang difirmankan Allah. Abraham sudah tua, secara persyaratan sudah tidak memenuhi syarat untuk menjadi bapa banyak bangsa. Tetapi bukan terhadap itu imannya. Imannya ditaruh di atas perkataan Allah. Elia juga begitu, imannya ditaruh di atas perkataan Allah. Petrus juga begitu ketika Tuhan bilang, marilah, ketika dia minta untuk dia bisa berjalan di atas air. Selama dia mengikuti perintah Yesus, dia berjalan di atas air. Ya. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya yang telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. 20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang merasa hidup seperti janda Sarfat. Masihkah engkau memiliki iman bahwa Allah yang kau sembah sanggup melakukan segala sesuatu, menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan bahwa tidak ada firman dan rencananya yang gagal? Jadi persoalannya bukan pada Tuhan kalau kita tidak tertolong. Persoalannya ada pada iman kita. Saudaraku, haleluya. Nah, puji Tuhan. Ternyata di dalam firman Tuhan ini, kisahnya janda Sarfat itu mau percaya, padahal dia orang Sidon, bukan orang Israel, tapi mau percaya. Dia tertolong. Sebab untuk ditolong Tuhan, Tuhan tidak mensyaratkan kewarganegaraan. Tuhan hanya mensyaratkan iman. Jadi meskipun dia orang Sidon, tetapi karena dia percaya pada firman Allah, maka dia tertolong. Haleluya. Nah, dalam hal ini apa yang menjadi bagian dari janda Sarfat ya? Ada dua kebenaran yang saya kutip di sini. Kalau Nabi Elia tadi percaya bahwa Allah itu berkuasa melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Yang kedua, imannya tidak didasarkan pada persyaratan fisik dan duniawi, tetapi kepada perkataan Allah. Nah, kalau janda Sarfat ada dua juga. Matius 6 ayat 31-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Oke, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini kan tantangan iman janda Sarfat. Cuman punya tepung untuk sehari, besok mati. Dan ketika dia harus mendahulukan hamba Allah, itu artinya mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Perintah Tuhan didahulukan. Dan dia lulus, saudaraku. Haleluya. Dia buatkan dulu roti bundar kecil untuk Nabi Elia. Itulah yang membuat tepung yang segenggam itu tidak pernah habis. Dan minyak sedikit di dalam buli-buli tidak pernah kering. Yaitu ketaatannya kepada firman Allah. Amazing. Ya, luar biasa. Dan yang kedua, firman yang terkait dengan janda Sarfat itu adalah Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan, ia akan memperolehnya. Exactly. Itu yang terjadi pada janda Sarfat. Tapi apakah mudah? Mudah kalau diomongin. Bagaimana kalau dilakukan ya saudara? Haleluya. Baik, kita tutup ya saudaraku. Cara Tuhan sangat ajaib dalam memelihara kedua belah pihak, baik janda Sarfat maupun Nabi Elia. Tapi keduanya memiliki kemiripan, kesamaan, yaitu iman yang sederhana, iman yang bulat, iman yang instan, iman yang aktif terhadap petunjuk Tuhan.
Ingat, ada 3 hal yang menguji iman kita: pimpinan Tuhan, petunjuk Tuhan, disiplin Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Mereka alami semua. Mereka lulus untuk 3-tiganya ini. Ya, saudaraku, biarlah firman ini menguatkan kita semua, ya, termasuk saya. Apapun keadaan kita, itu tidak mengubah keadaan Tuhan. Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Firman-Nya tetap sama. Kita hanya perlu cari tahu firman-Nya, yang mana yang kita perlukan sesuai dengan situasi kita. Setidaknya pada malam ini, atau pada saat ini, ya, tepatnya saudaraku, kita mendapatkan janji Tuhan bahwa Allah itu tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan Dia memberikan pertolongan, sehingga ada ayat tadi mengatakan, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak punya apapun, tetapi asal kita masih punya iman, maka masih ada harapan bagi pertolongan dari pihak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Yesus Kristus tetap menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.